Saudara-saudari yang terkasih, salah satu usaha yang tidak pernah ketinggalan zaman selalu ada adalah reparasi dan perawatan yang dikenal dengan nama servis. Ada reparasi dan servis mulai dari alat-alat rumah tangga, kulkas, mesin cuci, alat hiburan, radio, televisi, alat komunikasi, telepon, komputer, sampai pada kendaraan, motor, mobil, bahkan perawatan badan, kuku, kulit, rambut, dan muka. Perbaikan dan perawatan tersebut harus dilakukan agar apa yang rusak dibetulkan, yang tidak beres diperbaiki, dan yang kurang ditambahkan, serta kerusakan dan kelapukan karena usia dapat diperhambat atau dicegah. Demikianlah juga dalam kehidupan kita kadang-kadang memerlukan refreshing, istirahat, cuti dari kerja, berlibur untuk penyegaran. Dan dalam hidup iman pun kita perlu melakukan reparasi dan servis. Advent adalah masa khusus untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan, serta perbaikan dan pemurnian hidup rohani, pendalaman iman dan hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama hingga kita pantas menyambut kedatangan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kendaraan sering dipakai, maka perlu perawatan rutin agar tidak diperbaiki. Maka kendaraan yang diservis secara rutin biasanya tidak mengalami kerusakan. Yang tidak diservis secara rutin bisa mengalami kerusakan besar yang justru biaya perawatannya lebih besar daripada apa yang rutin. Rumah kita pun kalau dirawat dengan baik, kerusakan dapat dihindarkan. Beres-beres kamar, kalau setiap hari lebih mudah daripada beres-beres kamar setiap minggu, apalagi setiap bulan atau setahun sekali, apalagi tidak pernah dibereskan. Tubuh kita juga kalau dipelihara dengan baik melalui pola makan, pola kerja, pola tidur, dan pola olahraga yang bagus, tak perlu kita mengadakan perawatan khusus untuk kesehatan kita. Hidup rohani kita pun perlu dipelihara dengan olah doa sedemikian rupa hingga kita tak perlu menjalani perawatan serius atau perawatan total pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun untuk menyiapkan jalan Tuhan melalui ajakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Yohanes melihat umat bukan hanya perlu dirawat, tetapi juga diruat, yaitu dibalikan jalan hidupnya supaya sesuai dengan kehendak Allah. Ia mengajak umat untuk beralih dari hidup semau diri sendiri menjadi hidup di bawah bimbingan Roh Ilahi agar pantas menyambut kedatangan Tuhan yang menyelamatkan. Rahmat Tuhan telah ditawarkan kepada manusia. Tetapi rahmat itu menuntut adanya keterbukaan manusia yang menyambutnya dengan cara meninggalkan hidup yang lama yang tak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menjauhkan hidup yang dikendalikan nafsu dan naluri egoisme yang melanggar keadilan dan kedamaian menuju hidup yang diberkati oleh Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup adil dan benar, tak merugikan orang lain. Dalam keadilan dan kedamaian, Allah akan menyatakan kemuliaannya. Keadilan dan kedamaian itulah yang dijanjikan Nabi Baruk pada umatnya yang berada di dalam pembuangan akibat dosa melawan Allah. Kalau mereka sungguh terbuka pada kehendak Allah, Allah akan menyatakan keadilannya. Keadilan Allah itu membawa damai. Keadilan itu, Allah itu akan menyatakan kemuliaannya dan kehadirannya menyebabkan persaudaraan di antara manusia. Maka Allah dari pihak Allah akan menganugerahi
damai sejahtera hasil kebenaran, kemuliaan hasil dari takwa. Allah mengadakan pemulihan terhadap umatnya sebagai kegiatan perawatan dan perbaikan hingga mereka sungguh menjadi umat Allah. Jadi bangsa Israel yang dikisahkan oleh Baruk itu yang berada dalam pembuangan di Babel. Karena melawan, memberontak terus-menerus terhadap Allah. Setelah dibuang, tidak bertobat juga, malah mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa sekitar yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Nabi Baruk datang memberi harapan kepada mereka untuk kembali membuka diri sebagai bagian dari perawatan dan pembalikan hidup menuju pada umat Allah. Sehingga mereka akan menikmati damai sejahtera. Kehidupan seperti itu dijumpai oleh Paulus dalam jemaat Filipi yang tumbuh dalam iman dan hidup dalam Tuhan sejak pewartaan awal. Umat Filipi adalah contoh komunitas yang setia melakukan perawatan dan perbaikan hidup. Hingga Paulus tidak perlu mengadakan perawatan dan perbaikan hidup secara khusus kepada jemaat di Filipi. Dan Paulus malah bersyukur bahwa hidup umat yang amat baik itu luar biasa ia temui, suci dan tak bercacat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena apa? Melakukan perawatan diri yang rutin. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sudah melakukan perawatan dan perbaikan hidup secara rutin hingga kita merasa aman dan nyaman menyambut kedatangan Tuhan, teristimewa merayakan Natal nanti? Kita merasa tak aman kalau memiliki ganjalan dengan sesama kita. Kita mengalami tak nyaman kalau ada dosa yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Bisa jadi kita tak sadar atau malah tak tahu kalau ada ganjalan dan dosa. Padahal kita merasa tak damai. Kegelisahan, ketakdamaian itulah salah satu ciri ada sesuatu yang perlu dirawat. Untuk itulah diperlukan cermin yang benar. Sabda Allah saat yang tepat, masa Advent salah satunya, supaya kita bisa melihat kekurangan kita untuk diperbaiki, kesalahan untuk dimaafkan, dan dosa untuk dimohonkan ampun dari Tuhan. Advent sebagai penantian Tuhan adalah saat untuk perawatan dan perbaikan diri, reparasi pribadi dan servis diri. Semoga justru di hari-hari yang akan datang nanti kita mau dan mampu melakukan pemeliharaan hidup rohani secara rutin, sehingga kita pun tak perlu menjalani perawatan serius ataupun perbaikan total. Maka orang yang selalu bekerja dan hidup senantiasa penuh sukacita tidak perlu mengalami waktu cuti khusus, libur khusus untuk penyegaran, karena sehari-hari sudah segar, sehari-hari sudah sukacita. Kalau ada waktu libur, ada cuti, bukanlah untuk penyegaran, tetapi untuk menambah hidup makin bersukacita. Disitulah saudara-saudari, kalau kita melakukan perawatan rutin, kita akan mengalami hidup damai dan sejahtera. Kapan dan dimanapun, serta dengan siapapun menyambut kedatangan Tuhan, bahkan kita bisa seperti Yohanes menunjukkan jalan Tuhan pada sesama.